Shalom bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana kami ada 3 orang. Saya sendiri Agustina Lumban Tobing, Rasmi Siburian, dan Mentari Harefa. Nah, kami di sini akan membahas tentang symptom of trauma atau gejala trauma. Kita masuk ke pembahasan pertama tentang symptom of trauma atau gejala trauma. Ketika sistem saraf kita mempersiapkan kita untuk menghadapi bahaya, maka sistem itu akan berubah menjadi sangat berenergi. Nah, jika saat bahaya kita mampu melepaskan energi secara aktif, yang tujuannya untuk melindungi diri dari ancaman, maka sistem saraf akan kembali ke tingkat yang normal. Setelah kita mengalami bahaya tersebut, kita akan merasa lega dan kita akan merasa heroik. Hal ini karena pada tingkat fisiologis, tubuh dan pikiran kita itu bekerja bersama-sama sebagai sistem yang terintegritas. Itulah sebabnya saat kita tahu kita sedang terancam, maka sistem saraf kita juga akan terangsang. Begitu juga halnya dalam hal persepsi ancaman. Kita akan mendapatkan sebuah pesan bahwa kita sedang berada dalam bahaya, tidak hanya dari apa yang kita lihat atau dari periferal, bisa juga dari pengalaman yang tidak kita sadari sebelumnya. Mungkin jika kita melakukan sesuatu hal, kita baru sadar bahwa kita trauma akan hal tersebut, namun itu semua disimpan di bawah alam sadar kita. Nah, kita akan merasakan saat detak jantung kita yang meningkat, otot perut yang kencang. Di sana kita akan merasa bahwa, oh ternyata saya trauma, seperti itu. Saat seseorang masih merasa berada dalam bahaya, maka ia akan terus menstimulasi kembali sistem sarafnya untuk mempertahankan dirinya. Bagaimana ia ingin melindungi diri, ingin merasa bahwa saya dalam bahaya, maka tentu sistem sarafnya akan bekerja agar dirinya tidak terancam. Namun kita tidak bisa juga pungkiri bahwasannya sistem saraf saja tidak mampu untuk mengeluarkan energi untuk menciptakan siklus aktif yang otomatis. Akan tetapi seluruh pikiran juga berpengaruh untuk menjauhkan diri daripada pikiran-pikiran buruk akibat ancaman tersebut. Nah, karena kalau misalnya kita larut dalam bahaya yang telah menimpa kita, ini akan menjadi sebuah ancaman, ini akan menjadi sebuah hal yang dapat membebani sistem saraf kita jika memang ini terus berlanjut. Itu sebabnya makanya setiap organisme, terutama kita itu harus mampu untuk menemukan jalan keluar dari siklus yang diciptakan dari bahaya tadi agar tidak menjadi sebuah trauma. Kami akan menjelaskan tentang gejala trauma. Jadi gejala trauma yang dialami oleh seseorang itu kita lihat dari perilakunya, yang dimana perilakunya itu yang dimana seseorang itu mengalami sikap tidak ramah. Contohnya kan seseorang itu yang mengalami trauma itu ketika dia bersosial dengan kawan-kawannya, teman-temannya, sehingga membuat dirinya tidak ramah ketika dia mengingat masa lalu atau peristiwa yang dialaminya. Yang kedua itu kita lihat dalam psikologinya, yang dimana seseorang juga mengalami ketidakpercayaan diri, kecemasan berat ketika dia juga mengingat masa lalu atau peristiwa yang membuat dirinya tidak bisa luput dari peristiwa yang dialaminya tersebut. Yang ketiga juga kita lihat dalam suasana hati seseorang, yang dimana seseorang kehilangan minat atau kesenangan untuk melakukan aktivitas, tidak bersemangat lagi ketika dia mengingat masa lalu atau peristiwa yang dialaminya, sehingga dia pun bekerja tapi tidak semangat ketika dia mengingat masa lalu peristiwa yang dia alami. Jadi ada beberapa gejala trauma yang dialami seseorang itu kita lihat dari perilakunya, psikologinya, suasana hatinya. Jadi seseorang itu yang mengalami gejala trauma itu akan timbul ketika dia mengingat masa-masa yang pernah dia alami atau peristiwa yang pernah dialami
sehingga membuat dirinya sendiri tidak bisa luput dari peristiwa yang dialaminya, sehingga segala aktivitasnya bisa mempengaruhi dirinya sendiri dan tidak bisa untuk bersosial kepada teman dan kawan-kawan, seperti itu. Dari trauma, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, di mana salah satu karakteristik yang paling berbahaya dalam gejala trauma itu adalah siklus trauma yang membuat kita mengabadikan trauma tersebut. Nah, mengabadikan di sini yang dimaksud adalah kita membiarkan trauma tersebut di dalam diri kita. Bahkan kita tidak ada perlawanan. Bahkan banyak juga orang menggunakan obat-obatan di dalam melakukan atau cara mengobati. Sebenarnya sih tidak mengobati, di mana banyak sekali orang cara menenangkan dirinya dari trauma tersebut yaitu menggunakan obat-obatan. Padahal obat tersebut tidak mampu menyembuhkan dirinya. Obat tersebut hanya dapat menstabilkan diri kita dari trauma tersebut. Itu tidak dapat mengobati dari trauma. Nah, untuk itu saya akan membantu teman-teman bagaimana cara paling mudah untuk mengatasi trauma tersebut adalah menjauhkan pikiran-pikiran kita itu dari hal-hal yang negatif, karena pikiran hal-hal yang negatif itu dapat memicu kita kepada stres, dimana ketika kita stres banyak tekanan di dalam diri kita yang membuat kita khawatir yang dapat membuat sistem rusak. Nah, perilaku menghindar merupakan bentuk gejala trauma, di mana kita mengatasi gaya hidup kita untuk situasi yang tidak berpotensi aktif. Misalnya kita pernah mengalami kecelakaan dan ini membuat kita menjadi trauma, sehingga kita menjadi enggan untuk mengendarai atau mengemudi sepeda motor ataupun mobil, dan ini membuat kita menjadi trauma, sehingga kita menjadi enggan untuk mengendarai atau mengemudi sepeda motor ataupun mobil karena trauma tersebut, di mana trauma ini membuat kita khawatir ketika kita nanti mengendarai atau mengemudi sepeda motor atau mobil, ini akan membawa kita kembali kepada kecelakaan tersebut. Kita masuk ke materi yang terakhir, yakni keluar dari lingkaran. Nah, ada jalan keluar dari siklus trauma itu, yang dimana pengalaman somatik adalah salah satunya. Kita akan berusaha belajar untuk mendefinisikan trauma berdasarkan gejalanya, bukan oleh peristiwa yang menyebabkannya. Kita dapat mengembangkan perspektif yang akan membantu kita mengenali trauma. Ini akan memungkinkan kita untuk mengalirkan sebuah respon yang memampukan kita untuk keluar dari trauma. Yang perlu kita ketahui adalah perjalanan untuk mencapai kesembuhan dari trauma bukan merupakan hal yang langsung bisa saja terjadi. Kita harus memperhatikan langkah sekecil apapun. Dalam perjalanan untuk menghilangkan trauma, kita membutuhkan penyelesaian yang berupa solusi yang dapat kita capai. Karena perlu kita ketahui bahwa setiap langkah kecil harus mampu menjadi peningkat ataupun menjadi sebuah penyembuh diri kita dari trauma itu sendiri. Demikian presentasi dari kami kelompok 8. Jika ada tutur kata kami yang salah atau materi kami kurang dapat dipahami, sebelumnya kami minta maaf kepada dosen kami dan juga kepada teman-teman semuanya. Terima kasih.